Waalaikumsalam Bu Erika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Eva, hari ini saya akan melakukan pra-observasi untuk Bu Eva. Tujuannya agar nanti pada saat observasi di kelas, Bu Eva sudah siap, lebih percaya diri karena sudah mempersiapkan semuanya. Oke, ya. Bu Eva, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eva. Yang pertama itulah tentang tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eva capai? Tujuan yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran yaitu saya ingin peserta didik mampu memberikan apa itu pengertian dari rantai makanan. Jadi tentang rantai makanan ya, ya materinya. Ada tujuan yang keduanya Bu Erika. Ya, tujuan kedua, saya ingin peserta didik dapat mengetahui apa saja di dalam rantai makanan itu. Oh iya. Jadi setelah mengetahui tentang rantai makanan, ya, apa saja di dalamnya juga ya, lengkap ya Bu. Nah, untuk area yang ingin dikembangkan, apa sih Bu Eva yang ingin kembangkan pada murid? Saya ingin mengembangkan tentang rantai makanan dan ekosistem Bu Erika. Jadi anak-anak supaya paham ya dengan apa itu ekosistem Betul dan rantai sekali. makanan. Ya, Oke. Nah, untuk model pembelajarannya, apa nanti yang akan digunakan? saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi. Berpusat kepada anak dan memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Oh iya, jadi memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya Bu Eva ya. Tentunya kalau diferensiasi itu dalam proses pembelajarannya sudah dibagi menjadi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Beberapa kelompok sesuai dengan minat gaya belajar. Oke, kalau strategi pembelajarannya bagaimana Bu Eva? Saya menggunakan strategi PBL, yaitu dengan berdiskusi Bu Erika. Oh, jadi PBL ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk penilaiannya bagaimana tuh? Nah, kebetulan anak-anak kan berpresentasi ke depan, jadi saya menggunakan penilaian sikap melalui observasi. Oh iya, jadi ketika anak-anak maju ke depan untuk presentasi, Bu Eva melakukan observasi anak-anak mana yang aktif, mana yang aktif dan tidak aktif. Iya. Nah, yang terakhir nih Bu Eva, sasarannya kelas berapa dan di jam berapa itu? Nah, saya melakukan sasaran pada kelas 5 di jam kedua. Oke, mata pelajaran pas ya. Oke Bu Eva, saya rasa cukup untuk percakapan observasi kita. Semoga nanti pada saat observasi di kelas Bu Eva sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Eva. Sampai ketemu nanti pada saat observasi. Ibu, hari ini ya, kebetulan kemarin kita sudah pernah belajar tentang ekosistem dan hari ini mengaitkan kembali pelajaran ekosistem yang lalu dengan hari ini ekosistem dan rantai makanan. Nah, ya. Dan ini juga ibu sudah membawa dioramanya. Ini warna biru ini ekosistem laut, ya. Dan ini rantai makanannya atau peristiwa atau perjalanan makan dimakan antara ekosistem 1, 2, 3, dan 4 serta pengurai. Dan ini ibu sudah membawakan juga diorama ekosistem sawah, ya. Sama lah ya. Di sini ada rantai makanannya ya. Isi dari rantai makanan ada produsen ya, konsumen 1 sampai dengan konsumen 4 dan pengurai. Ya. Baik. Ibu akan bertanya dulu, ada yang paham tidak apa itu rantai makanan? Saya Bu. Ya, silakan ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan suatu makhluk hidup. Iya, bagus ya. Ibu lupa tadi mau tanya pelajaran yang lalu itu apa sih sebelum rantai makanan? Ekosistem. Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah Iya. Apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Berarti ada kaitannya tidak antara ekosistem
Kalian kumpul lah, ini hitung. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. ya. Siapa yang mau maju depan? 6 orang. Ya, kita ini saling. Oh iya, saya produsen gitu. Ayo, siapa yang memberanikan diri? Ya, itu senang loh kalau ada anak yang aktif lagi. ya. Ya. Boleh. Ayo. Nggak apa-apa. Kalian bisa bilang gini, mana yang mau sebagai produsen atau rumput? Ini kita membicarakan ekosistem sawah dulu ya. Ya, siapa yang mau jadi rumput? Oh ini aja Aji. Nanti kalau Aji bilang saya dari tumbuhan, saya termasuk produsen gitu ya. Lanjut yang kedua, Arhan ya. Arkan jadi konsumen 1 belalang ya, lihat ya. Begitu selanjutnya, coba ibu minta tes dulu ya. Gagal tidak atau masih ada yang belum tidak? Ayo dimulai dari Aji ya. Silakan. Saya lanjut. Belalang dari konsumen 1. Iya lanjut. Lanjut. Saya ulang dari konsumen 4. Saya cacing dari April. Bisa nggak lebih semangat lagi? Bisa. Tangannya ini, jadi seolah rantai makanan. Apa ya? Ayo, yang lebih semangat ya. Coba tepuk tangan dulu teman-teman. Bisa dimulai. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya pertumbuhan dari produsen. Iya. Saya belalang dari konsumen 1. Saya kartun dari konsumen 2. Saya ulang dari konsumen 3. Saya ulang dari konsumen 4. Saya cacing sebagai pengurai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Erika Jayanti, CGP angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Baik, hari ini kami akan melakukan praktik percakapan pasca observasi kelas. Sebelumnya di sini ada Bapak PP kami, Pak Paulsen. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya adalah Syaputra Hadi Paulsen. Saya adalah pelajar praktik angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Saya mendampingi dari Ibu Erika Jayanti selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Demikian perkenalan dari saya. Iya, hari ini saya juga sudah bersama dengan guru yang pada saat itu saya observasi, yaitu Ibu Eva Yana. Silakan, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ibu Eva Yana. Saya mengajar di SD Tingkat Karang. Saya akan wawancara sedikit dengan Bu Erika dan Pak Paulsen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eva. Baik Bu Eva, di kesempatan hari ini, kali ini saya akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran Bu Eva di kelas Bu Eva kemarin. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu Eva, bagaimana sih perasaan Bu Eva kemarin pada saat kita melakukan observasi kelas? Alhamdulillah kalau ditanya perasaan sih ya, sebetulnya saya sudah sering diobservasi terutama dengan pimpinan saya, ibu kepala sekolah saya. Tetapi masih tetap ragu, tegang gitu kan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, jadi mungkin tegang di awalnya, Iya. tapi setelah berjalan semuanya Mengalir mengalir ya Bu apa Eva. adanya. Iya, baik Bu Eva. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali pengembangan yang Ibu lakukan, tahap-tahapnya apakah sudah tercapai semua, sudah dilakukan semua atau belum gitu? Alhamdulillah kalau untuk tahap-tahapnya sepertinya sudah saya laksanakan sesuai dengan pembelajarannya. Tapi kalau untuk area pengembangan saya akan menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Khususnya kalau pengetahuan, saya ingin siswa-siswi saya ini tahu apa sih pengertian dari rantai makanan. Dan untuk keterampilan, mereka bisa maju ke depan, berperan sebagai, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen 1, 2, sampai 4. Mereka bisa memperagakannya di depan sesuai dengan rantai makanan tersebut.
Oke, jadi menurut Bu Eva itu tahapannya sudah dilakukan Sudah semuanya. sesuai. Nah, menurut Bu Eva apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau belum di kelas? Kalau menurut saya sih sudah berhasil. Cuman ada beberapa anak yang sepertinya dia belum mengerti atau mungkin tidak aktif. Iya, Itu aja sih, ada yang beberapa anak yang tidak aktif. kurang aktif ya Bu Kurang Eva ya. aktif. Oke, kalau kurang aktif itu saya rasa masalah setiap rekan guru. Jadi itu saya rasa masalah yang lazim kita temui di setiap kelas pasti ada masalah yang seperti itu. Nah, setelah Ibu mengalami itu mungkin ada siswa yang kurang aktif gitu ya. Kedepannya untuk mengantisipasi hal itu apa sih yang akan Bu Eva lakukan? Kalau tadi ada anak yang tidak aktif gitu, Iya. kedepannya apa yang akan Bu lakukan? Yang akan saya lakukan itu ya, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan observasi kemarin itu kan tentang gaya belajar berdiferensiasi. Iya, menggunakan model pembelajaran itu. Model belajar berdiferensiasi, mengelompokkan antara audio, kinestetik, dan nah dari pengelompokan itu mungkin dari saya masih keliru untuk memasukkan ke peserta didik saya dari gaya belajar masing-masing mereka. Jadi saya akan lebih teliti lagi Ya. untuk mencari tahu apakah dari saya ini ada yang masih keliru gitu, untuk memasukkan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi kedepannya lebih Iya, jeli lagi, lebih apakah jeli anak lagi, ini betul. audio, apakah anak ini visual. Maksudnya jangan sampai tertukar ya Bu Eva Iya, ya, betul, jangan sampai iya. audio diletakkan di kinestetik, Iya. karena dia mungkin dia akan aktif di kelas, Betul. begitu Bu Eva ya. Nah, jadi kedepannya kapan Bu Eva akan melakukan perbaikan ini atau perubahan yang lebih baik lagi? Mulai Insya kapan? Allah secepatnya ya Bu Erika. Bisa jadi besok lah kalau saat saya mengajar di kelas saya akan melakukan Perubahan. perubahan tersebut. Iya, jadi Bu Eva Karena menurut saya perubahan itu sangat penting untuk anak didik saya. Iya, betul sekali. Jadi perbaikan atau perubahan itu secepatnya ya Bu Eva ya. Iya, Insya Allah, Bu Eva. secepatnya. Oke, Bu Eva, saya tunggu kabar baiknya. Apakah ada perubahan di kelasnya? Apakah anak-anak kedepannya menjadi lebih aktif? Setelah Bu Eva lebih teliti dalam memilah-milah gaya belajar Iya. anak-anak. Saya tunggu kabar baiknya Bu Eva ya. Terima kasih banyak Bu Erika Terima kasih. atas support dan Koreksinya, evaluasinya. Sama-sama Bu Eva. Gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Ibu Eva Yana ya. Iya. Yana, sebagai guru yang telah diberikan pengamatan Iya. pengamatan oleh Observasi ya. kita observasi terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Oke, saya ingin bertanya dengan Ibu Eva Yana sebelumnya itu apakah Ibu Erika sebagai calon guru penggerak sudah memberikan pembahasan terkait bagaimana cara mengajar yang berdiferensiasi itu sendiri? Sudah diberikan begitu. Iya. Oke, terima kasih. Lalu Ibu Erika sendiri sebagai observer gitu kan yang telah memberikan mengamati kan jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru yaitu Ibu Eva Yana. Apakah memang menurut dari Ibu Erika beliau ini sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Kalau memang tadi saya dengar Ibu Eva Yana sudah menerapkan Iya, sebenarnya, iya. gitu kan. Iya. Tapi bagaimana refleksi dari Ibu Erika selaku CDP? Apakah memang sudah menerapkan? Iya, untuk Bu Eva ini menurut saya dia seorang guru yang senang belajar Pak. Senang belajar. Maksudnya setiap ada model pembelajaran baru, ada metode pembelajaran baru, beliau aktif mencoba menerapkan di kelasnya. Jadi untuk diferensiasi pun dari awal beliau sudah belajar, sudah menerapkan di kelasnya. Saya melihatnya seperti itu, karena beliau ini orangnya mau belajar. Mau belajar. Iya. Oke. Kemudian terkait dengan budaya positif, apa yang Ibu amati dari pembelajaran dari Ibu Eva Yana ini terkait dengan budaya positif yang memang sebelumnya itu tidak ada, Iya. setelah diberikan pengintasan, oh ternyata ini budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Eva Yana selaku yang diamati. Untuk budaya positif yang tadinya belum ada, sekarang sudah ada. Begitu Pak, banyak lah Pak ya dalam kelas. Beliau kalau untuk kayak kesepakatan kelas Pak, dari awal pembelajaran sih kepala sekolah sudah mengingatkan ya kita membuat kesepakatan kelas. Nah di Bu Eva ini di tengah-tengah pelajarannya pun beliau sempat memasukkan atau mengingatkan anak-anak dengan kesempatan belajar tentang bagaimana kita membuat budaya positif di kelas. Gitu, Pak. Sudah baik. Nah, sudah baik, jadi budaya positifnya sudah ada, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga ada. Sudah ada. Kemudian terkait dengan kompetensi.
menurut Ibu Erika selaku CGP ini kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh Ibu Erika yang jadi selaku guru yang sudah diamati oleh Ibu Erika? Kompetensi itu ada pedagogik gitu ya Pak ya? Salah satunya saya akan memberikan bocoran yaitu kompetensi KSE. Oh Karena kan iya, beliau ini betul. Tapi memiliki untuk kompetensi KSE, KSE. iya, untuk KSE mungkin sudah ada dengan mengajak anak-anak berdoa. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, memang masih belum ya Pak ya. Karena mungkin memang Eva juga belum begitu paham apa itu KSE begitu. Paling tidak beliau sudah mempunyai sebuah apa yang namanya kan kekuatan yang bisa mungkin bisa dimunculkan ke depannya ketika menghadapi siswa. Bagaimana ya Pak Eva yang apalah memang orangnya menggebu-gebu, temperamen, Oh, ada emosi, tidak. atau mungkin ya beliau ini sangat sabar. Tidak sama sekali berarti tidak Iya. temperamen. Jadi Iya. dengan ucapan aja iya nak iya gitu. Jadi dia tidak Sekali kan luar biasa gitu tidak kan. temperamen, makanya menuju Bu Eva. Ya, itu jadi istilahnya seorang observer memang harus mengamati dan memberikan refleksi atau umpan balik gitu kan terkait apa yang memang sudah ada, kekuatannya sudah punya atau memang masih kurang gitu Iya, harus iya. memberikan penguatan. Jadi terima kasih tadi Ibu Erika sudah memberikan support kepada Ibu Yana dan untuk ke depan akan lebih baik dan ditunggu gitu kan Iya, kapan itu akan diterapkan kabar baiknya. Oke. Kemudian berikutnya terkait dengan rencana pengembangan diri gitu kan. Memang seorang guru itu tidak hanya mengembangkan diri sendiri tetapi bisa mengembangkan orang lain gitu kan. Apa yang Ibu Erika sampaikan kepada Ibu Yana terkait bagaimana untuk pengembangan diri ke depan untuk lebih baik? Dalam pembelajaran ya Pak ya. Ya. Untuk dalam pembelajaran yang paling itu Bu Eva kemarin medianya sudah baik. Ya mungkin kalau bisa di setiap pembelajaran kita menggunakan media yang menarik. Selain itu juga model pembelajaran metodenya mungkin metodenya bisa diganti-ganti dengan yang lain, tidak hanya ceramah, tidak hanya textbook, tapi bisa yang lain begitu. Jadi anak-anak lebih menarik, lebih tertarik untuk belajar begitu sih Pak. Terkait dengan pemanfaatan aset, Ya. sumber daya aset gitu kan bisa dipelajari gitu kan, salah satunya sumber daya berupa apa Ibu Erika ya? Manusia gitu kan. Finansial, lingkungan alam. Lingkungan. Apa yang Ibu Erika sampaikan kepada rekan sejawat, salah satunya Ibu Yana gitu kan terkait bagaimana pemanfaatan aset dalam pembelajaran di kelas? Iya. Aset itu kemarin seperti yang sudah saya sampaikan Bu Eva banyak. Salah satunya adalah kayak sarana prasarana di sekolah kita. Seperti bukan media ya, media ajar yang ada di perpustakaan. Bu Eva mungkin bisa menggunakan itu kayak segitiga dari bola lingkaran kubus ada di perpustakaan. Jadi Bu Eva mungkin bisa menggunakan itu. Itu adalah aset buat sekolah kita. Bukan cuma itu, diri kita pun aset Bu Eva. Jadi bagaimana kita membuat diri kita itu lebih baik lagi dalam mengajar, dalam pembelajaran di kelas itu, karena diri kita juga aset gitu. Jadi aset itu tidak melulu tentang uang atau benda. Iya, jadi diri kita pun aset begitu. Terima kasih Ibu Erika dan Ibu Yana yang telah istilahnya sama-sama kita akan melihat perkembangan dari rekan sejawat. Artinya ketika rekan sejawat dari CGP itu juga telah menerapkan gitu kan apa yang telah didapat oleh CGP, artinya CGP itu sudah bisa mengembangkan orang lain gitu kan. Itulah harapannya ya, CGP itu tidak hanya dia sendiri yang pintar, tidak dia sendiri yang mendapatkan ilmu, tetapi dia mau berbagi. Menurut dari Ibu Yana sejauh ini sebagai seorang rekan sejawatnya dari CGP Bu Erika, apakah memang beliau sudah yang namanya mengembangkan orang lain menurut Ibu Yana? Atau hanya Ibu Yana yang lain tidak gitu? Silakan Ibu. Menurut saya sih ya Ibu Erika ini sudah mengembangkan ke semua guru sih Pak. Iya, kalau misalkan pas KKD gitu kan, dia sering menjelaskan bahwa sebagai guru penggerak ini harus begini gitu. Contoh pembelajaran di kelas kita harus menggunakan metode ini supaya anak tidak bosan. Medianya juga tadi yang seperti dibicarakan Mbak Erika harus menarik. Jadi alhamdulillah kalau saya sih sudah memakai sih apa yang disampaikan Bu Erika, sudah mencoba juga di dalam kelas. Luar biasa, terima kasih Ibu Yana, dan harapannya nanti di sebuah forum kombel sekolah nanti istilahnya bisa diberikan pemahaman untuk sejawat yang lain ya oleh Ibu Yana bahwa saya sudah mendapatkan banyak yang telah diberikan oleh CGP terkait pembelajaran di kelas dan bisa dijelaskan ke rekan sejawatnya gitu kan. Dan harapannya semuanya dari guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan semuanya bisa mendapatkan pembelajaran berdifferensiasi. Iya. Oke, terkait dengan pengembangan diri tadi ada pengembangan profesional, kepribadian dan pedagogik yang sudah disampaikan oleh
Erika kedepannya nanti akan ditambah dan ditunggu kedepannya. Kira-kira dalam tahun ajaran ini apa mau tahun ajaran depan itu akan diterapkan semua? Sepertinya saya langsung Pak. Oke ya, gitu ya. Karena masih ada beberapa bulan lagi untuk Bulan ke depan. materi kita masih ada beberapa minggu. Berapa bulan lagi tahun 2025, tapi sekarang ini akan saya. Oh, iya. Baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Erika selaku CGP yang telah memberikan pemahaman kepada rekan sejawatnya. Sudah banyak sekali rekan sejawatnya yang telah mau berubah itu kan Jauh ke depan baik. lebih baik. Insya Allah konsisten ya Pak. Yang penting itu konsisten. Nah, itu tadi, Tidak hari konsisten, itu ya. aja. Oke, tidak hari itu aja. Kadang-kadang kalau kita membuat sesuatu kegiatan observasi ketika di hari yang sama kita membuat yang sempurna, Iya. habis itu nggak lagi sempurna Iya. gitu. Dari ujung seperti itu ya. Jadi inkonsistensi ya ujungnya kan seperti Iya. itu. Tidak hanya pada saat dibutuhkan Iya, aja, dibutuhkan Pak, ya. aja gitu karena lagi ada Ada kepentingan tertentu. tidak. Artinya kita memang berpihak pada siswa. Siswa, murid. Oke, itu saja tambahan dari saya sebagai refleksi dari kegiatan pasca observasi. Silakan ditutup oleh Ibu Erika. Oke, baik. Berikut tadi adalah hasil wawancara dengan Bu Eva dan sedikit refleksi dari Bapak PP kami. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.